Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat anak-anakku semua, generasi hebat, generasi Smart School dimanapun berada. Pertemuan kali ini bersama saya, Ibu Arismawati, dalam mata pelajaran Matematika Peminatan Program MIPA kelas 12. Generasi Smart School berkarakter cerdaski. Anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Dan tentunya tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita sampai selesai nantinya. Nah, materi kita pada hari ini adalah menentukan nilai variabel apabila nilai fungsi diketahui. Dalam hal ini, fungsi irasional untuk fungsi aljabar diketakberhinggaan, ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah proses pembelajaran nantinya kalian dapat menentukan nilai variabel apabila nilai fungsi ditetapkan. Tentunya nilai fungsi aljabar atau fungsi irasional diketakberhinggaan, ya. Tapi sebelum kita menyinggung atau membahas tentang bagaimana menentukan nilai variabel apabila nilai fungsi ditetapkan, kita ingat kembali pembelajaran kita sebelumnya. Masih ingat materi kita sebelumnya? Iya, ya, materi kita sebelumnya adalah limit diketakberhinggaan fungsi irasional untuk fungsi aljabar. Masih ingat bagaimana bentuknya? Iya, jadi limit akar fx kurang akar gx untuk x mendekati tak hingga. Nah, ada yang masih ingat tidak bagaimana cara menyelesaikan atau menentukan nilai limitnya jika bentuknya seperti ini? Ya, jadi yang pertama tentu saja kita melakukan tes limit, yaitu dengan cara substitusi langsung. Jadi kita substitusi atau mengganti nilai x-nya dengan nilai x pendekatannya, yaitu x tak hingga, ke dalam fungsinya. Nah, jika hasilnya tak hingga per tak hingga, kita lakukan perasionalan. Nah, setelah itu ya, kita kalikan dengan faktor sekawannya, ya, dengan faktor sekawannya, lalu kita sederhanakan. Nah, faktor sekawannya, ya, jika dia berbentuk limit, di sini adalah akar fx kurang akar gx, ya, untuk x mendekati tak hingga, maka sekawannya adalah, ya, kita kali dengan akar fx ditambah dengan akar gx per, ya, akar fx ditambah dengan akar
GX. Ya, masih ingat ya? Oke. Nah, kalau kita sudah kalikan dengan sekawannya, selanjutnya kita sederhanakan. Nah, langkah selanjutnya kita tentukan variabel pangkat tertinggi dalam fungsi irasional tersebut. Jadi kita tentukan variabel pangkat tertingginya baik pada pembilang maupun pada penyebut, ya. Nah, setelah itu, apa yang akan kita lakukan? Iya, betul. Kita bagi semua pembilang dan penyebut dengan variabel pangkat tertinggi. Lalu kita sederhanakan. Dan yang terakhir, kita hitung nilainya dengan mengganti nilai limit 1/x pangkat n untuk x mendekati tak hingga sama dengan 0. Bisa diingat kembali ya? Ya. Masih ingat tidak? Kemarin kan ada smart solutionnya. Ini kalau cara yang panjang atau langkah yang panjang. Nah, bagaimana kalau smart solutionnya? Ada yang ingat? Iya, betul. Nah, di sini kalau bentuknya seperti limit akar ax kuadrat tambah bx tambah c dikurangi dengan akar px kuadrat tambah qx ditambah c untuk x mendekati tak hingga. Ya, di sini ada 3, ya. Yang pertama, kita perhatikan nilai ini, koefisien x pangkat 2-nya. Nah, jika akar A dikurangi akar P lebih kecil dari 0 atau A lebih kecil dari P, maka jawabannya adalah ya negatif tak hingga. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau A dan P-nya sama atau akar P dikurangi akar P itu sama dengan 0? Maka ya jawabannya adalah B kurang Q per 2 akar A, di mana B adalah koefisien X berpangkat 1 pada bagian pertama, sedangkan Q adalah koefisien X berpangkat 1 pada bagian kedua. Nah, kemudian per 2 akar A, karena A sama dengan P, jadi cukup kita ambil yang A saja. Ya, jadi A itu adalah koefisien X yang berpangkat 2. Nah, kondisi yang ketiga, jika A-nya ini lebih besar dari P, atau akar A dikurangi akar P lebih besar dari 0, maka jawabannya adalah tak hingga. Oke, bisa ya? Iya. Nah, coba kita lihat contohnya. Ya. Kita lihat contoh yang kemarin. Ya. Nah, di sini ada soal nilai dari limit akar 2x tambah 1 dikurangi dengan akar 4x kurang 3 akar x tambah 2 adalah, apakah negatif tak hingga, negatif 3/4, atau 1, atau 7/4, atau tak hingga. Kita gunakan cara yang tadi, ya. Jadi, ya bentuk ini bisa kita kuadratkan dulu. Kita jabarkan bentuknya seperti ini. Jadi ini kita kuadratkan, dia dalam bentuk seperti ini. Jadi limit akar 2 akar x tambah 1 kuadrat dikurangi dengan akar 4x kurang 3 akar x ditambah 2. Nah, selanjutnya kita kuadratkan. Jadi 2 akar x kuadrat sama dengan 2 akar x kuadrat. Kemudian 2 kali 2 akar x dikali 1. Jadi 2 kali 2 akar x. Selanjutnya ya 1 kuadrat. Nah, hasilnya adalah 1. Nah, bagian yang kedua, kita ubah bentuknya atau kita jabarkan dia menjadi 2 akar X saja. Supaya kita ke bentuk umumnya, mengarah ke bentuk umumnya. Jadi, 4X itu kita jabarkan menjadi 2 akar X pangkat 2. Karena 2 pangkat 2 itu sama dengan 4, kemudian akar X berpangkat 2 itu sama dengan X. Kemudian dikurangi 3/2 dikali 2 akar X ditambah dengan 2. Oke, bisa ya?
Nah, selanjutnya kita misalkan M sama dengan 2 akar X. Ya, jadi kita misalkan di sini M sama dengan 2 akar X. Maka X, jika X-nya mendekati tahingga, maka M-nya mendekati tahingga. Sehingga bentuknya kita bisa tulis limit akar M kuadrat tambah 2M tambah 1 kurang akar dari M kuadrat kurang 3/2M ditambah 2 untuk M mendekati tahingga. Nah, ini sudah sama tadi bentuknya, yaitu limit, bentuk umumnya tadi adalah akar AX kuadrat ditambah BX ditambah C dikurangi dengan akar PX kuadrat ditambah QX ditambah R untuk X mendekati tahingga. Ya. Nah, ini sudah sama bentuknya. Sekarang kita perhatikan koefisien dari variabel pangkat tertinggi. Apakah lebih kecil yang bagian pertama ataukah sama? Ataukah bagian pertama yang lebih besar? Nah, kita lihat ternyata di sini kita lihat koefisiennya. Di sini ada koefisien 1 ya, tapi kalau 1 tidak perlu ditulis. Ya. Nah, di sini sama-sama 1. Bagaimana smart solutionnya tadi? Iya, betul. Jadi, kita gunakan B kurang Q per 2 akar A. Ya, kita ambil B-nya. B-nya itu adalah koefisien yang berpangkat 1. Berarti di sini ambil 2. Kemudian Q-nya adalah koefisien X-nya berpangkat, koefisien yang berpangkat 1. Bagian kedua, yaitu ini. Negatif 3/2. Kemudian per 2 akar A. A-nya tadi 1. Jadi per 2 akar 1. Sehingga kita peroleh 2 kurang negatif 3/2. Nah, ini menjadi tambah, jadi 2 tambah 3/2 sama dengan, iya betul, 7/2. Kemudian 2 akar 1, iya 2 akar 1 sama dengan 2. Jadi 7/2/2. Ya, sama dengan berapa? Iya, 7/4. Sudah ingat ya? Nah, ini kita menentukan, jadi ada fungsi limit, kita mau tentukan nilainya. Nah, sekarang bagaimana kalau nilai limitnya ini sudah ada, tetapi ada variabel dalam fungsi ini yang belum diketahui. Nah, itu yang akan kita bahas. Oke, kita lihat contohnya. Ya, contoh yang pertama. Nah, tentukan nilai A dan B yang memenuhi limit fungsi dari limit akar X kuadrat ditambah 6X ditambah 4 dikurangi dengan AX tambah B sama dengan 9 untuk X mendekati tahingga. Jadi pada soal ini ya, nilai limitnya sudah ada. Nah, dari fungsinya ada variabel ini, variabel A dan variabel B yang belum diketahui berapa nilainya. Oke? Nah, kita selalu gunakan konsep yang tadi, yang smart solution tadi. Iya. Nah, di sini ya, karena limit ini memiliki nilai, jadi bentuknya ini bentuk umumnya seperti ini ya. Jadi limit akar dari AX kuadrat ditambah BX ditambah C dikurangi dengan akar PX kuadrat ditambah QX ditambah R untuk X mendekati tahingga. Nah, nilai limit ini ada nilainya. Nah, tadi kalau ada nilainya berarti ya A-nya sama dengan P atau akar A dikurangi dengan akar P sama dengan 0 atau akar A sama dengan akar P ya. Nah, sekarang bentuk dari limit akar X kuadrat tambah 6X tambah 4 dikurangi AX tambah B untuk X mendekati tahingga sama dengan 9, kita bisa jabarkan menjadi bentuk seperti ini. Jadi limit akar X kuadrat ditambah 6X ditambah 4 kurang AX untuk X mendekati tahingga ditambah dengan B. Ya, masih ingat mungkin sifat limit ya, kalau
limit dari konstanta pasti hasilnya konstanta juga ya. Sama dengan 9. Oke? Ya, selanjutnya kita kuadratkan tadi yang AX, sehingga bentuknya menjadi limit akar dari X kuadrat tambah 6X tambah 4 dikurangi dengan akar A kuadrat X kuadrat tambah 0X. Ya, AX tadi ini. Jadi AX ini, ya, jadi AX ini kita kuadratkan. Jadi AX ini kita kuadratkan sehingga menjadi A kuadrat X kuadrat ditambah 0X. Jadi kita ubah bentuknya seperti ini ya, kita jabarkan. Kemudian ditambah B sama dengan 9. Ya. Selanjutnya kita bisa lihat ini tadi kan mempunyai nilai. Berarti akar A-nya dikurang akar P-nya itu sama dengan 0. Ya. Nah, A tadi apa? A adalah koefisien dari X pangkat 2. Di sini ada koefisiennya 1, tapi tidak ditulis ya. Kemudian, koefisien dari X pangkat 2 bagian kedua adalah A kuadrat. Sehingga akar A-nya diganti dengan 1, dikurangi P-nya adalah A kuadrat. Jadi, akar dari A kuadrat sama dengan 0. Oke? Sehingga akar 1 itu ya sama dengan 1. Kemudian akar A kuadrat sama dengan ya A. Jadi 1 kurang A sama dengan 0. Jadi berapa nilai A-nya? Iya betul, A-nya sama dengan 1. Nah, untuk B-nya kita dapat tentukan dengan cara seperti ini. Nah, kalau tadi kan ini nilainya, kalau dia sama, berarti kita pakai smart solutionnya adalah B kurang Q per 2 akar A, kemudian ditambah B, makanya di sini tambah B sama dengan 9. Kita ganti nilai B-nya. Nilai B-nya berapa? Nilai B-nya adalah koefisien X yang berpangkat 1. Koefisien dari variabel yang berpangkat 1 pada bagian pertama. Jadi ini. Ya, 6. Jadi makanya di sini 6 dikurangi Q-nya berapa? Ya, Q-nya adalah 0. Kemudian 2 akar A. A-nya adalah 1 ditambah B sama dengan 9. Oke. Berapa? Iya. Ya. Jadi kita bisa peroleh nilai B-nya berapa? Iya. Nah, tadi kan 6 kurang 0 berarti tersisa 6. Kemudian 2 akar 1 sama dengan 2. Ditambah dengan B sama dengan 9. Ya, berarti 6 bagi 2 atau 6 per 2 sama dengan 3. Ditambah B sama dengan 9. Jadi B-nya sama dengan B-nya sama dengan 6. Sehingga kita peroleh nilai A dan B-nya. Nilai A-nya 1 dan B-nya sama dengan 6. Iya. Kalau misalkan yang ditanyakan lagi adalah 2A tambah B. Ya, 3 kali. Ada sudah dapat. Berarti 2 kali 1 ditambah 6. Yaitu 8. Betul. Kita beralih ke contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua, tentukan nilai A dan B yang memenuhi limit fungsi untuk X mendekati tak hingga sama dengan negatif 2. Ya, lagi-lagi di sini nilai fungsinya sudah diketahui, yaitu negatif 2. Tetapi ada variabel yang belum diketahui nilainya, yaitu variabel A dan variabel B. Jadi kita mau tahu berapa sih nilai A dan berapa sih nilai B, sehingga limit ini nilainya adalah negatif 2. Oke. Ada yang bisa tebak berapa nilai A? Berapa nilai B? Iya. Oke, kita lihat ya. Nah, karena limit ini juga mempunyai nilai, ya, ini bentuk umumnya seperti ini ya. Limit AX kuadrat tambah BX tambah C dikurangi dengan akar PX kuadrat ditambah QX ditambah R untuk X mendekati tak hingga. Nah, kita harus ingat lagi ya,
Kalau dia ada 3 kemungkinan kan kemarin tadi. Jadi kalau ada yang pertama adalah A dikurangi akar P lebih kecil dari 0, maka jawabannya adalah ya negatif tak hingga. Kemudian kalau akar A kurangi akar P itu sama dengan 0, maka ya nilainya adalah B kurang Q per 2 akar A. Kemudian kalau akar A dikurang akar P itu lebih besar dari 0, maka jawabannya positif atau dia tak hingga. Ya. Nah, jadi ini kalau dia memiliki nilai maka kita gunakan ini. Ya. Jadi kita pakai akar A kurangi akar P sama dengan 0. Nah, kita gunakan B kurang Q per 2 akar A. Oke? Ya. Nah, bentuk limit AX tambah B kurang akar 25X kuadrat kurang 10X tambah 3 untuk X mendekati tak hingga sama dengan negatif 2 bisa kita jabarkan seperti ini. Jadi limit akar dari A kuadrat X kuadrat tambah 0X dikurangi dengan akar 25X kuadrat kurang 10X tambah 3 untuk X mendekati tak hingga, kemudian ditambah B sama dengan negatif 2. Ya, ini tadi ya kita bisa sebelumnya. Ya, jadi di sini tadi limit AX dikurang akar 25X kuadrat ya, kurang 10X ditambah 3 ya, untuk X mendekati tak hingga ya. Nah, kemudian ditambah B itu sama dengan negatif 2. Kemudian AX ini kita jabarkan dalam bentuk akar. Berarti di sini AX kuadrat jadi akar dari A kuadrat X kuadrat ditambah 0X ya. Oke. Ya. Nah, jadi akar A-nya tadi adalah ya, jadi ini berasal dari ya ini akar A dikurangi dengan akar P sama dengan 0 ya, sama dengan 0. A-nya berapa tadi? Jadi A-nya tadi di sini adalah ya A kuadrat, kemudian P-nya adalah 25. Jadi akar A kuadrat sama dengan akar 25, A-nya sama dengan akar 25 atau A-nya sama dengan 5. Ya, akar 25 adalah 5. Saya Oke. Nah, nilai B ya seperti tadi. Nilai B ya dapat kita gunakan cara ya B kurang Q per 2 akar A ditambah B sama dengan negatif 2. Nah, B-nya berapa? Ya, B-nya berapa tadi? Ya, B-nya adalah 0 karena dia tadi A kuadrat X kuadrat ditambah 0X, jadi B-nya adalah 0. Kemudian Q-nya adalah negatif 10. Kemudian per 2 akar 25 karena A-nya adalah 25. Ya, A-nya adalah ya. Kemudian ditambah dengan B sama dengan negatif 2. Jadi A ini tadi, yang A ini bukan A ini ya. A ini adalah yang di sana. Kemudian kita dapat 5 ya, 5. Jadi sini tadi kan A kuadrat, berarti 5 kuadrat sama dengan 25 ya. Jadi kita bisa dapatkan ya negatif lain kali negatif sama dengan positif. Jadi 10 per 10 ditambah ya 10 dapat dari mana? Ya, akar 25 itu sama dengan 5. 5 kali 2 sama dengan 10 ditambah B sama dengan negatif 2. Jadi ya 10 per 10 ditambah B sama dengan negatif 2. Jadi
Ya, 10 bagi 10 tadi 1 ditambah dengan B sama dengan negatif 2. Jadi B-nya sama dengan, iya betul, negatif 3. Nah, kalau misalkan yang ditanyakan lagi adalah A ditambah 2B. Ya, A ditambah 2B. Ya, berarti A-nya tadi berapa? A-nya 5, A ditambah 2 kali negatif 3. Berapa? Iya, 5 dikurangi 6 sama dengan negatif 1. Ya, bisa saja soalnya bukan lagi A dan B yang ditanyakan. Tetapi misalkan A tambah 2B. Jadi kita cari A, kemudian kita cari nilai B-nya, sehingga nilai A tambah 2B-nya adalah 5 ditambah 2 kali negatif 3, yaitu negatif 1. Iya, betul. Jadi itu yang kalian harus ingat ya. Nah, tadi kalau dia berbentuk, ya, jadi dia bentuknya limit akar dari AX kuadrat ditambah BX ditambah C dikurangi dengan akar PX kuadrat ditambah QX ditambah R untuk X mendekati tak hingga. Di sini ya, dia jawabannya adalah, ya, jadi jika yang pertama, jika akar A-nya kurang dari akar P lebih kecil dari 0, maka jawabannya sih misalkan L ya, maka jawabannya adalah ya negatif tak hingga. Kemudian jika akar A-nya ditambah dengan dikurang ya. Akar A dikurangi akar P ini sama dengan 0, maka nilainya adalah ya B kurang Q per 2 akar A, di mana B adalah koefisien X yang berpangkat 1, kemudian Q adalah koefisien X pangkat 1 yang bagian kedua, per 2 akar A. A ini adalah koefisien X yang berpangkat 2. Kemudian yang ketiga adalah akar A dikurang akar P lebih besar dari 0, maka jawabannya adalah, nilainya adalah tak hingga. Itu ya. Kita ke soal berikutnya. Oke. Nah, ini soal salah satu soal SIMAK UI ya. Jadi ujian masuk UI. Di sini limit akar 64x kuadrat ditambah AX tambah 7 kurang 8x ditambah B untuk X mendekati tak hingga sama dengan 3/2. Jika A dan B bilangan bulat positif, maka nilai A tambah B adalah. Jadi sekarang yang ditanyakan adalah A tambah B. Ya. Nah, nilai limitnya sudah diketahui. Ya. Berarti ada variabel di dalam fungsi ini yang ditanyakan atau belum diketahui, yaitu yang ini ya. Nah, ini dan ini. Oke? Ingat konsep yang tadi untuk membahasnya. Oke? Kita bisa jabarkan bentuk limit akar 64x kuadrat ditambah AX tambah 7 kurang 8x tambah B untuk X mendekati tak hingga sama dengan 3/2. Kita bisa bentuk seperti ini ya. Okay. Kemudian 8x kurang B ini bisa kita jabarkan bentuknya menjadi akar dari 8x kurang B kuadrat sama dengan 3/2. Kemudian kita uraikan sehingga kita dapat ya limit akar 64x kuadrat ditambah AX tambah 7 dikurangi dengan 64x kuadrat kurang 16bx ditambah B kuadrat sama dengan 3/2. Ingat lagi bentuk umum yang tadi ya. Kita lihat di koefisien variabel pangkat tertinggi, apakah sama, apakah bagian pertama lebih kecil ataukah bagian pertama yang lebih besar.
Kita lihat di sini. Ini 64. Ya. Dia sama. Bagaimana kalau sama? Kita gunakan cara apa? Ya, tadi kalau dia akar A kurang akar P sama dengan 0, atau maksudnya akar A itu sama dengan akar P, maka kita gunakan B kurang Q per 2 akar A. Ya, kalau dia sama maka kita gunakan yang tadi, B kurang Q per 2 akar A. Iya, jadi A-nya berapa tadi? Ya, jadi A-nya, B-nya adalah ini ya tadi ya. Ya, jadi tadi kan ini bentuknya adalah limit akar dari 64x kuadrat ditambah AX ditambah 7 ya, dikurangi dengan akar 64x kuadrat dikurangi 16b x ditambah dengan b kuadrat untuk x mendekati tak hingga. Oke. Nah, b-nya berapa? B-nya adalah A. Ya, jadi B-nya sama dengan A. Kemudian Q-nya adalah negatif, ya, negatif 16. Kemudian A-nya di sini adalah 64. Makanya di sini A ditambah 16B per 2 akar 64 sama dengan 3 per 2. Akar 64 sama dengan berapa? Ya, 8. 8 kali 2 sama dengan 16. Jadi, A ditambah 16B per 16 sama dengan ya 3 per 2. Kita bisa tuliskan menjadi 2A ditambah 32 sama dengan 48. Atau kita sederhanakan menjadi A ditambah 16B sama dengan 24. Nah, kita di sini tadi A ditambah 16B sama 24. Kira-kira berapa ya nilai A dan berapa nilai B? Ya. Berapa nilai A? Ya. Jadi di sini di soal tadi katakan A dan B adalah bilangan bulat positif yang memenuhi persamaan A ditambah 16B sama dengan 24. Kira-kira berapa nilai A? Berapa nilai B? Ya, yang memenuhi persamaan A tambah 16B sama dengan 24. Jadi, A-nya adalah 8 dan B-nya sama dengan 1. Coba kita substitusi, benar tidak ya? Ya, A-nya 8, kemudian B-nya 1, jadi 8 ditambah 16 kali 1. 8 ditambah 16 sama dengan 24. Nah, yang ditanyakan adalah A ditambah B. Berarti 8, A-nya 8, B-nya 1. 8 tambah 1 sama dengan 9. Jadi nilai A tambah B-nya sama dengan 9. Oke. Jadi kalau dapat soal-soal seperti ini, kita selalu mengarahkan ke bentuk umum ya. Dan ingat tadi, dia mempunyai nilai jika koefisien dari X pangkat 2-nya atau variabel tertingginya itu sama untuk bagian pertama dan bagian kedua. Kalau dia sama nilainya, sama berarti itu tadi yang harus diingat. Maka kita bisa gunakan, ya, berarti kita bisa gunakan, ya, tadi akar A sama dengan akar P. Ini selalu ya, lagi-lagi ini ya, B dikurang Q per 2 akar A. Oke. Jadi ini ya kata kuncinya. Jadi untuk menentukan nilai variabel apabila nilai fungsi aljabar dalam bentuk fungsi irasional di ketak berhinggaan diketahui, dapat ditentukan dengan ini. Ya, tentunya ini tadi. Ya. Di sini. Ya. Jadi itu ya.
Kita lihat koefisien dari variabel pangkat tertingginya. Jadi B kurang Q per 2 akar A untuk akar A kurang akar P sama dengan 0. Atau akar A sama dengan akar P. Oke. Saya. Nah, untuk latihan, ya. Nah, untuk latihan di sini, ya, coba limit akar A kuadrat X kuadrat ditambah 2ABX ditambah B kuadrat dikurangi dengan akar 4X kuadrat kurang 6X tambah 5 untuk X mendekati tak hingga sama dengan 8. Ya, sama dengan 8. Nah, jika nilai A dan B memenuhi fungsi limit tersebut, maka nilai A tambah 2B adalah yang ditanyakan adalah nilai A tambah 2B. Saya rasa kalian bisa ya. Oke, nah untuk latihan ini kalian coba kerjakan, lalu kumpulkan ke guru pendampingnya, atau bisa kirim ke email ibu. Jadi nanti ibu tunggu di sini ya. Kalau bisa juga langsung kumpul ke guru pendampingnya. Nah, untuk lebih memahami tentang limit ketakberhinggaan untuk fungsi aljabar atau fungsi aljabar yang berbentuk fungsi irasional menuju tak hingga, dapat scan kode ini ya. Oke. Nah, jadi nanti latihannya ini ya. Nah, ya, jadi itu kata kuncinya tadi. Untuk bentuk seperti ini berarti kita menentukan nilai variabel apabila nilai fungsi aljabar atau dalam bentuk fungsi rasional menuju tak hingga atau di ketakberhinggaan, kita bisa gunakan yang tadi B kurang Q per 2 akar A. Ya, jadi kita tentukan dulu apakah nilai A dengan P sama. Karena kalau dia sama berarti pasti fungsi itu memiliki nilai limit. Ya, oke. Saya rasa cukup untuk pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat memberikan manfaat. Anak-anakku, jangan pernah berhenti untuk belajar. Jadi teruslah belajar, teruslah berlatih sehingga nanti kalian bisa mencapai cita-cita kalian. Ya, matematika butuh tangan untuk berlatih. Ya, jadi harus rajin mengerjakan soal-soal karena bisa saja materi yang satu ada beberapa macam model soal yang bisa muncul. Ya, jadi anak-anakku, semoga kita dapat bertemu lagi di pertemuan berikutnya dengan materi yang lain lagi. Insya Allah teruslah belajar. Oke, generasi Smart School berkarakter cerdas Ki. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.